Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi oleh karena kemurahan Tuhan, sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagi ku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau ajaib bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang hebat, hanya Engkau yang ajaib, Engkau yang luar biasa. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa-Mu, sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Sebabnya kami datang padamu memuji memuliakan Tuhan. Bahkan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kami kasih karunia dan anugerah, sehingga kami ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, marilah berikanlah pemahaman yang baru bagi kami di saat kami dengar firman-Mu, sehingga firman Tuhan itu boleh datang menjadikan hidup kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami, sehingga di sana dia boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala roh jahat iblis yang coba mengganggu hati pikiran kami, baik jemaat Tuhan yang di rumah masing-masing, yang di dalam rumah Tuhan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Berilah kami hati yang serius Tuhan, sungguh-sungguh beribadah. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, di rumah Tuhan, kami sungguh-sungguh Tuhan, kami mau serius dengan Tuhan, supaya kami dapat menangkap segala berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kembali kita berjumpa dalam ibadah kita. Kemungkinan ini adalah ibadah online kita yang terakhir, karena di awal bulan Juli kita akan mulaikan ibadah di gereja. Ya, sesuai dengan protokol pemerintah kesehatan. Jadi kita akan beribadah di gereja. Ya, sedemikian rupa kita akan atur gereja kita, kursi dengan jarak yang ya kurang lebih 1 meter untuk kita bisa beribadah.
Ya, itu sebabnya hari ini saya berdoa, kita berdoa supaya kita terakhir ibadah online. Ya. Baik saudara, kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Yakobus pasalnya yang kelima. Ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Judulnya, perikopnya bersabar dalam penderitaan. Karena itu, ayat 7, karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Saudara, dalam kitab Yakobus ada beberapa garis besar penulisan kitab Yakobus. Salah satunya adalah yang kita sudah baca dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 7 dan seterusnya. Di situ mengajarkan kita untuk hidup dalam ketekunan, bersabar dan hidup dalam ketekunan. Ya. Dan tujuan kitab Yakobus ditulis adalah untuk membangun semangat orang percaya yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Yang kedua, untuk memperbaiki berbagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Dan yang ketiga, untuk menasihatkan dan membina pembacanya mengenai hasil-hasil praktis iman mereka dalam hidup di dalam Tuhan. Ya, saudara, yang kita bacakan adalah bersabar dalam penderitaan atau kesabaran dan ketekunan. Itu garis besar, salah satu garis besar dalam kitab Yakobus. Nah saudara, di ayat yang pertama, ayat 7 yang kita baca tadi, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Di situ ada tanda seru, artinya perintah. Jadi Tuhan perintahkan kita bersabarlah. Ya. Bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Haleluya. Saudara, kesabaran itu adalah salah satu buah-buah dari Roh Kudus. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Saudara bisa baca di rumah. Buah-buah Roh Kudus itu salah satunya adalah kesabaran. Jadi buah atau kesabaran itu adalah karakter Kristus. Banyak orang yang memiliki karisma yang luar biasa. Ya.
Karisma itu atau karunia-karunia. Karunia menasehati, karunia mujizat, karunia kesembuhan. Dan itu sudah diberikan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan. Semua bisa memiliki karunia ini. Tapi yang Tuhan minta, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah buah-buahnya. Atau karakternya. Salah satu adalah kesabaran. Kitab Amsal berkata orang sabar itu disayang Tuhan. Nah, kesabaran itu butuh pembelajaran. Semua orang, entahkah dia jemaat, entahkah dia pendeta, siapapun dia, butuh pembelajaran. Sampai Tuhan datang butuh pembelajaran untuk menjadikan kita orang yang hidup dalam kesabaran. Nah, dituntut Tuhan di sini, saudara, sampai Tuhan datang, bersabarlah. Ya. Walaupun virus corona sampai saat ini belum kunjung berhenti, walaupun virus corona sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan, tapi Tuhan bilang bersabarlah. Haleluya. Mungkin banyak orang, anak-anak Tuhan yang mulai berkata, Tuhan, Pak Pendeta, bisa saja Anda berkata seperti itu, tetapi apakah Anda mengalami hal ini? Ya, saya berkata karena saya pun mengalami. Yang Tuhan minta sama kita adalah sabar. Ya. Ada pujian yang bilang begini, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar. Ya, sabar, saudara. Haleluya. Nah, saudara, ada satu pepatah yang bilang begini, saudara. Sabar itu pahit, tetapi buahnya manis. Wow, luar biasa, saudara. Kenapa saya bilang sabar itu pahit? Kita sering dihina orang, kita mesti sabar. Kita difitnah orang, kita mesti sabar. Kita diinjek-injek harga diri kita, dijelek-jelekin, dipojokin, gak dihargai. Kita mesti sabar. Memang pahit, saudara. Tapi kalau kita sabar, akhirnya akan berbuahkan hal-hal yang manis. Puji Tuhan. Ya makanya saudara, benar sekali saudara, garis besar dari kitab Yakobus ini adalah kesabaran dan ketekunan. Orang sabar itu dia akan memiliki ketekunan di sana, saudara. Ya, itu sebabnya mari saudara, saya mau katakan mari kita mau belajar bersabar. Kesabaran itu adalah kunci dari sebuah keberhasilan. Ya. Setiap orang yang berhasil dan sukses pasti mengakui bahwa tidak ada sukses yang diraih secara mendadak. Sukses itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Makanya saudara, sekarang ini banyak yang diperhadapkan dengan orang-orang yang menghadapi gampang emosi, ya, dan menghadapi ketidaksabaran, berkadar tinggi, ingin serba cepat. Makanya ada kalimat instan di sana, saudara. Ada yang ingin serba instan. Makanya banyak makanan sekarang, minuman sekarang serba instan. Ya. Instan coffee, instan makanan, minuman, dan sebagainya. Juga ingin instan sukses. Tidak bisa, saudara. Kalau ingin berhasil, ingin mencapai hal-hal yang indah pada akhirnya, dibutuhkan kesabaran. Haleluya. Saudara, saya merintis pekerjaan Tuhan 9 tahun lamanya. Tuhan izinkan saya ngontrak
saudara. Pindah rumah ke sana kemari, ada kalanya tuan rumahnya ya sindir-sindir halus, artinya diusir secara halus, saudara. Ya, sehingga dengan berat hati harus pindah. Barang-barang yang kami miliki itu serba rusak semuanya karena pindah-pindah. Dibutuhkan kesabaran 9 tahun, saudara. Dan saya pun kalau 9 tahun itu belum seberapa dibanding dengan Abraham. Dijanjikan Tuhan anak yang bernama Ishak, 25 tahun lamanya dia menunggu sampai Tuhan memberikan Ishak pada keluarga Abraham. Itu pun dituntut Tuhan untuk diserahkan, dipersembahkan, menjadi korban, saudara. Betapa luar biasanya ketekunan ketekunan Abraham, saudara. Nah, di sini dibutuhkan kita menjadi orang Kristen yang sabar. Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang kita ya harus diakui, kadang-kadang kita nggak sabar dengan saudara-saudara kita, dengan anak-anak kita. Apalagi anak-anak sekarang sudah diserba hidup dengan serba elektronik, HP dan sebagainya. Kadang-kadang 10 kali kita suruh dia belum bisa bergerak karena nunduk terus di HP. Kita mesti sabar, saudara. Dan kadang-kadang orang yang punya pembantu nggak sabar dengan pembantunya. Kadang-kadang kita juga yang nyetir mobil atau motor, kita nggak sabar dengan lampu merah, ingin nerobos dan sebagainya, saudara. Haleluya. Saudara mungkin yang mendengar hal ini, iya betul. Saya kadang-kadang nggak sabar dengan lampu merah dan sebagainya. Saudara, pertanyaannya begini, saudara, mengapa kita sabar? Yang pertama, mengapa kita sabar? 1, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang panjang sabar. Dia sabar menunggu kedatangan kita. Masih terlalu banyak orang yang hidup dalam dosa, jauh dari Tuhan. Tuhan sabar menunggunya. Makanya kitab Lukas 15 berkata, tangan Tuhan tetap terbuka menunggu kedatangan anaknya yang hilang. Ya. Tangan Tuhan sabar menunggu kedatangan kita. Tuhan mau supaya tidak ada satupun yang binasa. Yang Tuhan inginkan adalah semua orang masuk dalam kerajaan sorga. Itu yang Tuhan inginkan. Mari Bapak Ibu, anak-anak muda semua kita, mari sabar. Ya. Saudara, di ayatnya yang ke-8 pun, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kemarin kami baru habis ikut seminar, saudara. Luar biasa. Satu pembicara yang hebat karena dia sudah mengalami bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Di Amerika, saudara, ada satu keluarga kami, saudaranya, dia kena COVID-19. Waktu itu dia bilang, sudah sangat berbahaya, hampir mau mati. Tapi setelah belakangan kok sudah sembuh. Kenapa? Ditaruh chips di dalam tubuhnya hingga cepat sembuh, saudara. Dia bilang ini luar biasa, saudara. Chips itu yang berhubungan dengan angka 66 dengan antikris, saudara. Makanya antikris ingin merajalela, ingin merebut nyawa kita supaya kita tidak diselamatkan. Makanya Tuhan bilang sabar sampai pada kedatangan Tuhan. Saudara, ada satu ilustrasi di sini, saudara, yang Tuhan bilang di ayat yang ke-7. Sesungguhnya petani, ayat 7. Petani menantikan hasil yang berharga
dari tanahnya dan ia sabar. Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani itu adalah orang yang sabar menanti hasil yang dia kerjakan. Ya, contohnya kami di Manado, saudara, kalau tanam cengkeh itu berbuahnya kurang lebih 4 tahun baru dia mulai berbuah. Bahkan ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Apalagi kelapa, saudara. Kelapa itu ada kalanya sudah bertahun-tahun ditanam, puluhan tahun tidak berbuah. Ya, kalau tidak berbuah, saudara, Alkitab bilang potong, tebang dia, saudara. Ya. Petani itu butuh sabar untuk menanti hasil-hasil yang dia kerjakan. Kalau jagung itu hanya 3 bulan atau 4 bulan sudah panen, saudara. Itu pun harus sabar untuk membersihkannya sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Mari, saudara, kita mau belajar untuk menjadi orang Kristen yang sabar. Nah, saudara, ada 2 hal yang kita sudah baca dalam kitab Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Jadi yang pertama kesabaran, dan yang kedua adalah jangan bersungut-sungut. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Bersungut-sungut itu identik dengan adanya pemberontakan, saudara. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berkata, Musa membawa kami pada kebinasaan. Musa membawa kami pada kehidupan yang sangat menderita. Panas, terik, dan sebagainya, saudara. Namun, saudara, Tuhan mengajar kita untuk menjadi orang Kristen yang jangan bersungut-sungut. Jangan suka ngomel, ngedumel. Ya, saudara, apalagi saat ini, kapan ini COVID-19 selesai? Susah makan, susah dan segala dan sebagainya, saudara. Artinya persungutan ada di sana, saudara. Tuhan tidak suka dengan persungutan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah khotbah sukacita, hati yang gembira, dan sebagainya. Kali ini sabar, saudara. Sabar saja, nanti akan ada waktunya COVID-19 itu akan berakhir. Amin, saudara. Pasti berakhir. Badai pasti berlalu. COVID pasti berlalu. Tapi semua itu dalam kendalinya Tuhan. Ya. Kita mungkin berkata, kalau boleh Tuhan cepatnya COVID ini selesai. Saudara, kita hanya bisa berdoa, itu urusan kita. Itu tugas kita berdoa. Soal jawaban itu urusan Tuhan, saudara. Yang penting kita jaga kesehatan. Kalau diserukan sama pemerintah pakai masker. Ya, untuk kemana-mana harus pakai masker, saudara. Sanitizer diperintahkan oleh pemerintah, pakailah, saudara. Kemanapun kau pergi setelah pulang, harus bersih diri, mandi sebelum bertemu dengan keluarga kita yang tinggal di rumah. Itu peraturan, saudara. Yang penting jangan bersungut-sungut. Sabar dan jangan bersungut-sungut, saudara. Ya. Dalam Alkitab, saudara, ada satu ayat yang dikatakan dalam kitab Yakobus 5 tadi, saudara. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Satu contoh, satu figur yang dikatakan di ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu
mereka yang telah bertekun. Ya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub atau kesabaran Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan itu sayang sama kita, saudara. Makanya saya boleh bilang COVID-19 ini adalah teguran Tuhan buat kita. Tuhan tegur kita karena Tuhan sayang. Tuhan itu penyayang, penuh dengan belas kasihan. Kita berkata, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ayub itu kurang apa, saudara? Dalam kitab Ayub dikatakan dia saleh, dia takut Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan ujian pencobaan yang begitu besar dialaminya. Semua harta bendanya, anak-anaknya ludes, semua diambil Tuhan. Tapi Ayub tidak berdosa dengan perkataan, dengan bibir mulutnya. Ayub sabar dalam segala hal. Ya. Makanya dikatakan di sana, saudara, bahwa apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ya. Tuhan sediakan. Alkitab mencatat, saudara baca di Ayub 42, Tuhan sediakan 2 kali lipat, saudara. Harta bendanya dilipat gandakan oleh Tuhan. Tuhan berikan anak-anaknya yang baik, yang cantik-cantik, kata firman Tuhan. Lebih daripada apa yang telah Tuhan berikan waktu sebelum di pasal yang ke-42. Luar biasa tantangan ujiannya. Tapi Ayub sabar, Ayub tekun, Ayub tidak bersungut-sungut sehingga dia diberkati Tuhan. Mari saudara, Tuhan ajar kita untuk bersabar dan bertekun. Sehingga kita akan memperoleh apa yang sudah disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, firman Tuhan datang bagi kita yang hari ini mengajarkan kita untuk bersabar, bertekun, jangan bersungut-sungut. Bersukacitalah karena Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Selidiki aku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang datang dan menilai hidupku, apa yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
Maha tahu Tuhan, Engkau kenal hati kami. Engkau tahu Tuhan sejauh mana kesabaran kami, ketekunan kami, ketidak ada persungutan dalam hati kami, atau bersungut-sungutkah kami, Tuhan tahu. Ampuni kami bila kami tidak sabar, bila kami tidak tekun, bila kami bersungut-sungut, ampuni kami ya Tuhan. Kuatkan kami menghadapi Tuhan pergumulan hidup sampai saat ini. Dan kalaupun kami boleh berdiri, boleh hidup, bergerak, bernafas sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah datang menegur kami, menasihati kami. Faedah firman Tuhan membuat kami berubah. Kelakuan kami menjadi baik Tuhan. Hidup kami berkenan kepadamu. Berkati kami semua jemaat Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan, kami jemaat Bethlehem, kami rindu mulai ibadah di awal Juli. Biar Tuhan dahului, Tuhan campur tangan. Jauhkan dari gangguan, bentuk kuasa kegelapan. Iblis kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat, terimalah bala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, kekuatan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kiranya Engkau Allahku memberkati kami dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Kau memperluas daerah kami, serta tangan Tuhan melindungi, menyertai kami sehingga kesakitan dan malapetaka tidak menimpa kami. Dan kami percaya doa kami sudah dikabulkan Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan dan akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.